Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Toy 88 ya. Teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Udah lama kita atau saya ini tidak muncul dalam membuat konten tentang tanaman ya. Kebetulan ini lagi istirahat. Mungkin teman-teman selamat beristirahat, yang lagi menyimak, yang lagi buka medsos ya, jangan lupa subscribe, komen, and share di Toy88 atau di TikToknya Bang Toy, YouTube-nya juga Bang Toy. Teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjawab ada beberapa teman juga yang menanyakan tentang kenapa sih Bang Toib itu suka ke tanaman adenium. Ini yang namanya adenium ya guys. Ini adenium warna putih ya, warna putih. Dan ini aglonema pada sebelum COVID atau pada zamannya ini mempunyai harga yang fantastis ya. Kemudian yang ini beringin kimeng, mungkin pembonsai para senior mungkin udah tahu ya kelebihan dari bonsai kimeng itu seperti apa. Dan saya akan bahas satu persatu, kemudian saya praktekkan untuk cara perawatan dan untuk alasan saya tuh suka dari ketiga tanaman ini. Mana sih yang paling suka dari ketiga ini? Tentunya juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kembali lagi kepada kita pribadi ya, suka yang mana. Sebelum lanjut, kita kopi dulu guys, biar semangat. Mantap ya. Saya yang pertama akan bahas adenium dulu. Aglonema warna ini ya, red kalau menurut saya. Jadi lipstick ada merah-merahnya di samping. Kalau berbicara aglonema, itu tentunya banyak sekali yang suka. Kalau dipresentasikan, kalau menurut saya itu perempuan yang kebanyakan suka ke aglonema. Itu ya. Aglonema mempunyai beberapa jenis. Di antara ini saya punya, kemudian yang hijau sama warna oranye, dan banyak lagi jenisnya ya. Cuma kelebihannya teman-teman, kembali lagi pada tadi, bahwa ini sempat harganya mahal. Mungkin satu helai itu hampir 150. Kelebihannya itu mempunyai warna-warni, menurut saya ya, warna-warni, kemudian gampang dikembangbiakan, cepat, memperbanyaknya cepat. Kemudian ditaruh di posisi manapun, menurut saya itu ya bagus gitu ya, bagus. Di antaranya itu. Dan kekurangannya menurut saya, ini kalau untuk dijual belikan, menurut saya nih, itu cepat harganya turun. Kenapa? Karena misalkan kita beli satu, itu gampang dikembangbiakan. Pertama, kekurangannya. Berarti hal itu bisa mengurangi penjualan dari pedang tersebut.
Karena apa? Orang pembeli tersebut bisa gampang memperbanyaknya. Yang pertama itu kekurangan. Yang kedua, aglonema ketika jarang disiram atau kita keluar kota atau lupa dan banyak karena banyak kesibukan itu akan cepat mati. Nah ini saya juga agak lain karena saya memang letaknya ditaruh di teras dan di rak besi, jadi tidak langsung kena apa sih namanya air hujan, jadi mengandalkan kita menyiramnya. Dan yang ketiga, kalau kita tidak perhatian pada namanya tanaman aglonema ini, pada batangnya terutama atau medianya yang padat itu akan membusuk, ini apa namanya, bonggole, kalau bahasa Jawanya bonggole. Nah seperti itu, atau indukannya. Nah ini kelebihan dan kekurangan dari apa sih namanya aglonema. Ya kurang lebih seperti itu. Nah kemudian ini berbicara tentang apa sih namanya ini, beringin. Sebelumnya saya pernah meng-up ke YouTube cara penggabungannya. Saya menepati janji teman-teman ya, saya dimanapun berada, saya akan meng-up lagi hasil penggabungan dari batang kimeng. Nah hasil penggabungan batang tersebut ini ya teman-teman, ini kokoh ya, kuat. Nah tuh, walaupun ini masih dalam kategori bahan, namun lihat jenisnya, ini penggabungannya kokoh, akarnya sudah akar kuat, bisa ke bawahnya juga bisa ada akar gantung ya. Saya sapa dulu ya yang ini, yang pernah order di via Facebook Marketplace ya, yang ini tentunya ini orang Indramayu kota juga, tapi memang saya nggak kenal. Itu dengan tanpa sengaja saya kenal beliau, bahwa dia membeli beringin kimeng saya itu dengan harga yang lumayan ya, kategorinya lumayan. Kenapa berbicara kalau beringin kimeng ini, kelebihannya dulu. Kelebihannya, kimeng itu apa sih namanya, gampang untuk di model. Tentunya ada kelas-kelasnya ya. Kalau memang kelas sudah berkontes mungkin modelnya beda ya. Kemudian gampang dikembangbiakan, mangga itu bisa disetek, bisa dicangkok, banyak penggabungan. Kayak saya penggabungan ini hasilnya teman-teman, ini ya sangat kokoh. Dan selain itu bisa dimodel beberapa variasi ya, Nah kalau nomor ini udah masuk XL, nomor XL. Kalau pembonsai udah bisa mengukur ini nomor XL kalau kontes. Kalau kontes masuk XL udah uang pendaftarnya juga udah mahal. Nah ini ya beringin kimeng sudah penggabungan, sudah. Selain itu daunnya bisa mengecil. Nah mungkin udah lama ya, udah setahun lebih mungkin. Saya udah hampir 2 tahun. Karena saya dari penggabungan, dari dalam prosesnya. Kemarin juga saya up ke YouTube ya. Nah kalau berbicara model teman-teman ya apa sih namanya relatif gitu. Kecuali
Ada yang model formal, ada yang model taman, ada yang model buat mame yang pendek. Kalau pertanyaan saya ini apa sih namanya? Selain saya hanya suka kepada tanaman, suka tanaman gitu ya. Kemudian saya bikin semampunya. Saya juga tetap belajar ke YouTube teman, ke internet dan lain sebagainya. Tetap saya juga banyak literasinya. Cuma kalau untuk hanya kepuasan sendiri itu apa sih namanya, tidak ada batasan namanya. Tidak ada batasan. Kecuali untuk kontes. Itu ada ukurannya, ada XL, ada L, dan semakin besar pohon bonsai kita semakin mahal pendaftarannya. Itu diantara kelebihan dan kekurangan teman-teman. Saya pernah beberapa kali memposting beringin panggang yang pokoknya dari kecil ya, dari press. Kemudian sekarangnya udah saya taruh ke belakang udah karena memang terlalu gede, udah gede gitu ya. Maksudnya masa besar apa ya? Maksudnya ini daunnya udah mekar. Hal itu kekurangan kalau nggak cepet dipres, kalau nggak cepet dipotong lagi itu akan sembarang. Daunnya akan akarnya akan ditunjuk sembarang, daunnya akan kemana-mana dan lain sebagainya. Itu kekurangan. Kemudian kekurangan lain perlu diketahui teman-teman, akar dari beringin itu cepat sekali. Jadi kalau teman-teman menaruh dekat dekat rumah, itu Pak Benih akan menjalar ke mana-mana. Makanya saya insya Allah ya artinya nggak setiap saat juga saya kontrol akar itu sampai mana. Kalau udah menjalar saya potong dan sebagainya. Ini ya. Ini cara penggabungan gitu ya. Tuh. Nih, cara penggabungan tuh. Ini kan akarnya. Ya. Ini bisa buat bahan. Tinggal nanti kita poles. Poles itu apa sih, Bang? Ya, poles itu dibentuk mau di gaya apa. Kita udah punya dasar. Tentunya harga dan model itu mempengaruhi harga. Nah, ya gitu. Ya, kalau memang teman-teman ada yang mau suka dan ya boleh, nggak apa-apa. Boleh inbox ke Epi Bang Teh, boleh silakan. Kalau memang nggak juga nggak apa-apa, karena memang saya hanya menjawab dan menjawab pertanyaan kenapa sih Bang Teh itu suka adenium gitu kan. Terus bagaimana perawatannya dan lain sebagainya. Dan saya menunaikan janji setelah hasil dari penggabungan ini beringin kimeng saya akan up ke YouTube. Nah tentunya ini udah saatnya, walaupun belum saya bentuk maksimal. Ya kalau bentuk maksimal tidak ada batasnya. Kalau berbicara bonsai maksimal itu tidak ada batasnya. Karena kesenangan atau selera orang itu berbeda-beda. Yang penting kita udah tahu dasarnya nih, gerak dasarnya seperti ini, ya udah silakan, gitu kan. Ya, oke, next. Ini tentang beringin kimeng. Ya. Nah ini teman-teman ini. Nah, ini guys. Oh ini. Kita minum dulu guys kopinya guys. Nah ini yang teman-teman tunggu-tunggu. Ya. Salam kenal buat ini ya.
pembonsai yang di Malang. Itu luar biasa ya. Mudah-mudahan kita selalu berinovasi dan selalu memberikan hal-hal yang positif kepada masyarakat. Mudah-mudahan yang lagi berjualan semakin semakin laris, semakin banyak karya ya. Karena memang berdasarkan saya kopdar dengan teman-teman yang berbonsai lain, pedagang tanaman hias dan lain sebagainya yang bergelut di bidang di bidang tanaman, itu sekarang lagi agak sepi gitu ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga rezeki, adanya kadang lancar, kadang ini sepi, dan itu ya namanya rezeki, kita nikmati aja ya. Nih kita fokus ke adenium. Ada yang mengatasnamakan adenium, ada yang mengatasnamakan Kamboja, memberi namanya Kamboja Jepang. Ya itu mangga ya kalau bahasa kita adenium. Ini adenium lokal teman-teman. Ada lokal, ada impor. Kalau impor itu yang tumpuk, bunganya tumpuk. Kalau menurut saya juga ada di depan ya, lagi saya ground itu lagi proses adaptasi, tadinya pot kecil ke pot besar. Nanti saya kalau menurut saya lebih awet dalam bertahan bunganya, lebih awet di adenium lokal. Ini ya teman-teman ya. Nah ini saya langsung praktekkan. Saya jelaskan dulu sebelum praktek ya. Kenapa saya dari ketiga tersebut tanaman nih, ada nama adenium, beringin kimeng, ada juga aglonema. Ini salah satu contoh ya, banyak ada Bougainville, ada saya juga ada ya. Ada juga ada yang lain banyak ya, yang ya nggak banyak juga lumayan ya, buat refreshing, buat penyejuk. Ada cuma 3 sampel. Dari ketiga tanaman ini yang paling saya sukai itu apa? Ada yang bertanya seperti itu. Paling saya sukai teman-teman dari ketiga ini adalah adenium. Kenapa adenium saya sukai? Karena ini adalah tanaman yang tahan panas. Itu catat ya, tahan panas. Saya kalau pulang malam, berangkat pagi nggak tentu ya. Jadi saya kalau nyiram seadamut, kalau adamut saya siram. Nah itu tujuannya ya gitu ya. Tapi setidaknya saya menyempatkan untuk menyiram dan untuk menengok tanaman. Yang kedua, bunganya ini tahan lama, nggak gampang jatuh tuh. Yang ketiga, gampang dibuat model atau dibentuk ya, dibentuk mau di apa, tergantung kita kreasinya ya, punya kreasi masing-masing tentunya ya. Yang keempat, banyak penggemarnya. Bagi untuk yang penjual, saya coba, kalau Anda belum tahu, coba silakan ya, mau jual adenium tapi yang tentunya ada kreasinya. Memang saya pernah mampir ke salah satu pedagang, itu cukup besar ya. Pak, barusan saya menjual adenium. Ya, betul. Walaupun ini produk zaman dulu nih teman-teman.
kita dulu itu jutaan harganya ya, tapi sekarang katanya ya yang nggak paham, yang nggak dibentuk itu murah. Nah itu istilahnya beda-beda selera. Tapi untuk perajin adenium itu tentunya punya trik-trik tersendiri. Nah ya ini adenium selain apa namanya tadi ya, bunganya awet, kemudian banyak bisa dibentuk kayak, tentunya juga pupuknya ketika kita memberi pupuk tidak rewel. Ada tanaman yang ketika kebanyakan ya layu ada gitu ya. Nih teman-teman, ini langsung saya praktekkan, ada beberapa tangkai saya potong. Kenapa saya potong? Pertama saya senang pada bonggolnya, yang bonggolnya ya, bonggolnya. Nih mangga dikira-kira aja ya untuk ini. Pastikan pisau tajam ya. Kemudian bila pakai tisu bebas tisunya ya. Nih. Kalau bisa satu kali ya. Oh. Nah, ya. Terus nah. Tuh. Nah, jadinya gini ya, Pak. Jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, tuh jadinya. Kok Bang nggak semua dipangkas? Ya, pengalaman saya nih, mungkin punten para senior mungkin beda atau lebih memahami. Kalau saya yang pernah saya alami, baik itu warna putih, warna merah dan lain sebagainya, saya selalu sisakan untuk, kalau manusia mungkin untuk bernapas ya, jangan dipotong semua ya. Jadi potong, saya sisakan 2 helai daun atau 2 ini ya cabang. Kemudian jangan lupa teman-teman, ini getahnya dikeringkan pakai tisu ya, pakai tisu nih ya. Terus ini satu kali itu tidak mungkin langsung berhenti. Dan nanti sebelumnya kalau sudah kering ini mungkin 1 jam kemudian kita tusuk pakai tusuk gigi. Nah tujuannya apa? Untuk agar yang kita potong ini agar bercabang ya, agar bercabang. Nah bang habis itu gimana ya? Habis ini jangan sampai langsung kena matahari ya, diteduhkan di teras gitu ya. Jangan di dalam tapi di teras gitu. Kalau sekarang saya kenapa ya istilahnya memberi penjelasannya di dalam rumah. Pertama sekarang panas teman-teman, panas, kadang mendung, jadi gerah ya. Jadi saya di dalam rumah supaya kemudian tidak bising juga ya, jadi lebih santai. Khawatirnya kita lagi ngomong hujan, nah itu ya. Jadi kita harus punya planning, punya perencanaan ya. Ini teman-teman ya, baik itu baik itu adenium, aglonema dan beringin kimeng,
semua tanaman menurut saya bagus, semua bagus ya. Cuma tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan yang kekurangan masing-masing. Tentunya mempunyai yang harus dilembagaan masing-masing ya. Dan dari ketiga tanaman tersebut tentunya ada yang menjadi prioritas yang harus saya rawat, yang harus saya merawatnya harus maksimal. Dari ketiga tersebut saya memilih adenium. Adenium, kenapa adenium? Karena tidak hanya laki saja yang suka. Laki-laki menurut saya sukanya pada bonggolnya atau batangnya. Perempuan pada tentunya ada bunganya gitu ya. Jadi ya insya Allah kalau saya dari ketiga tersebut adenium lah yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai pesona. Nah, ya teman-teman dimanapun berada ya, mudah-mudahan yang lagi istirahat bisa menikmati istirahatnya, yang lagi bekerja mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dan tetap kita berbuat kebaikan ya. Mungkin itu saja tentang penjelasan tentang tanaman ya. Yang baik itu adenium, baik itu aglonema, baik itu beringin ginai ya. Jangan lupa sebelum saya tutup ya, jangan lupa subscribe, comment, and share di Toib 88. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.